Kembali lagi di channel MZ Kumba. Sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zainuddin akan menjelaskan tata cara mengoperasikan traktor roda 4 New Holland. Kita langsung saja ke inti. Jadi yang pertama harus dicek itu, yang paling utama itu tekanan ban, karena ini yang menyangga semua beban berat di sini itu yang paling utama. Karena yang paling pertama dilihat oleh kasat mata kekurangannya itu ada di ban. Jadi cek ban semuanya kiri kanan, tekanannya harus normal. Kiri kanan. Dikira rasa udah aman ban. Kalau ada kekurangan ya otomatis harus diperbaiki kalau ada kekurangan. Terus di kolong-kolongnya akan ada kebocoran dari oli atau apa, sudah masuk ke tahap selanjutnya. Jika tidak ada, kita langsung lanjut ke aki. Kita buka, lihat kondisi kabel-kabel aki itu keadaannya harus kenceng, karena jika tidak kenceng aliran listriknya itu tidak akan stabil, tidak normal gitu. Otomatis ketika dihidupkan ada sesuatu tekanan listriknya itu yang kurang. Setelah dinyatakan ini baik semuanya, lanjut ke filter air. Ini karena kondisinya panas jangan dibuka. Nah, kita lihat saja di sini untuk air cadangannya. Nah, ada di sini ada maksimal dan minimal. Kalau berada di posisi maksimal berarti kita boleh menjalankan traktor ini, mengoperasikannya. Kalau minimal berarti harus dikurangi. Itu. Selanjutnya dia ada power steering untuk melumasi kinerja dari ini, perputaran yang dibantu oleh mesin. Tuh, terus ini ada saringan oli yang warna hitam ini. Terus di sini ada saringan solar. Nah, sekarang gimana caranya untuk melihat kondisi oli itu sendiri? Nah, ini. Nah, kita lap dulu. Kita lihat. Dulu. Dalam perjuangannya berarti ini dulu. Ini ada di keadaan maksimal di titik paling atas. Tandanya itu bisa dioperasikan. Kalau kurang kita tambah dulu. Karena ketika kurang akan berakibat kepada kondisi mesin ke depannya. Setelah dirasa ini semua aman, kita tutup dulu ininya. Kita tutup lagi ininya. Setelah itu kita lanjut ke rotari bagian belakang. Kondisi rotari pertama itu harus dicek secara keseluruhan, ini ada yang longgar atau tidak secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat baut-bautnya. Sini nih ada baut penyangga antara bagian depan sama belakang, harus terkunci dengan bautnya. Ini udah dirasa kuat. Terus kondisi rotari di dalamnya juga harus dicek keadaannya seperti apa, takutnya banyak sampah-sampah atau tali-tali. Rasa ini sudah cukup. Kita lanjut ke bagian sini. Di sini juga nih ada filter solar. Filter oli juga. Selanjutnya kita naik ke bagian atas. Nah, pertama itu kita harus nyamankan dulu posisi duduk, harus senyaman mungkin. Setelah itu tuas. Nah, pertama itu tuas yang ada di sini itu, kalau ini tentu tahu, pada kalian juga tahu, ini setir untuk merubah arah lurus kiri atau kanan. Nah, ini ada gas. Kalau kita naikkan ke atas berarti kecepatan gasnya itu akan naik, akan tinggi. Selanjutnya ini ada tuas maju atau mundur atau netral, karena ada 3 nih. N kalau ke depan maju, kalau ke belakang mundur.
Selanjutnya di sebelah kanan saya ada, pertama ada tuas transmisi, yaitu ada 1, 2, 3 dan 4, dan di tengahnya itu ada N. Selanjutnya ini ada tuas yang warna hitam, itu bisa digunakan ketika ada implement tambahan di belakangnya gitu. Ini ada untuk menurunkan atau menaikkan implement yang warna kuning, yang warna merah untuk mengatur kedalaman implement. Selanjutnya di sini ada tuas gas untuk kecepatan juga. Nah, selanjutnya ada tuas rem. Rem ini ketika digabung berduanya itu namanya rem sentral. Jadi untuk dua-duanya ngerem, ban kiri sama ban kanan untuk bagian belakangnya. Nah, ketika dipisah itu berarti namanya monorem. Mono itu kan artinya satu. Kita bisa menggunakan satu-satu. Ketika mau belok ke kanan ya rem yang bagian kanan, kiri sama di rem bagian kiri. Nah, itu. Selanjutnya jika ingin mengoperasikan rem ini keadaannya itu harus rem tangannya harus dicabut, dimasukkan ke bagian bawah agar remnya bisa dioperasikan. Nah, seperti ini. Lanjut di bagian kiri itu ada tuas untuk low sama high. Jadi ketika kita di medan berat atau bawa implement, keadaannya itu harus menggunakan low, jangan high. Terkecuali medan yang di belakangnya itu tidak memberatkan mesin, bisa menggunakan high. Jadi kita harus pintar-pintar membaca keadaan medan atau keadaan lahan yang akan kita olah. Nah, selanjutnya itu ada tuas untuk menjalankan rotari. Ini ketika kita ingin menghidupkan rotari, tarik dulu ke depan, langsung ke kiri, tarik ke belakang, masukkan lagi ke kanan. Nah, begitupun ketika kita ingin memberhentikannya, tarik lagi ke depan, masukkan ke kanan. Nah, itu. Di bagian kiri juga ada coupling. Setelah itu ada untuk full stop. Nah, untuk mematikan ini, ketika ingin mematikan ini ditarik ke belakang, stop engine. Nah, posisi mesin akan mati ketika ditarik. Ketika udah mati, masukkan lagi ke depan. Nah, yang terakhir yang ini di bagian sini itu ada pengunci implement. Kegunaannya untuk apa? Agar implement itu tidak berubah. Ketika implement ada di atas, ini harus dikunci agar dia tidak berubah posisinya. Kalau dia ada di bawah, jangan dikunci karena kita medan itu belum tentu rata gitu. Jadi bisa dirubah di tengah perjalanan untuk menyesuaikan kondisi karena kita sedang mengolah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghidupkan. Sebelum menghidupkan, pertama kita harus cek dulu ini bahan bakarnya. Caranya nih ada dua cara. Yang pertama secara otomatis menggunakan indikator di ini, apa namanya gitu, indikator solar secara ini otomatis dengan cara menekan tuas kunci itu ke on. Nah, di sini ada indikatornya. Bahan bakar akan terlihat naik, jarumnya naik ke arah F, ke arah full. Nah, untuk secara manualnya bisa kita lihat di sini. Nah, akan kelihatan kalau ini ada. Nah, ini juga ada, cuma sedikit. Setelah semuanya siap, terutama bahan bakar untuk menghidupkan, kita coba akan hidupkan. Caranya itu tekan tuas ini, kunci kontak ke bagian start.